Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam kitab Is'adur Rafiq ada ulama berpendapat bahwa Najib bin Saidi berkata, janganlah seseorang itu bermalam serumah bersama Amrad. Dan juga Ibnu Sahal berkata, akan datang di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segolongan kaum yang disebut dengan Al-Lutiyun. Apa Al-Lutiyun itu? Adalah pengikut kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka itu akan terbagi atas 3 kelompok. Sekelompok yang hanya suka memandang saja, sekelompok yang saling berjabatan tangan, dan yang sekelompok lain melakukan penyimpangan seperti halnya kaum Nabi Lut alaihi salam ataupun sodomi. Imam Mujahid berkata, Anda yang melakukan perbuatan tersebut, artinya perzinahan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam, jika ia mandi, setiap tetes yang turun dari langit ataupun setiap tetes yang keluar dari bumi, maka kenajisan terhadap orang tersebut itu tidak akan hilang selama ia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah tahu apa yang dinamakan dengan amrad tersebut. Jadi jika yang belum memahami apa yang sudah saya sampaikan di dalam keterangannya di dalam kitab Is'adur Rafiq ini, jadi ada bahasa amrad. Amrad di sini adalah laki-laki yang menyukai laki-laki ataupun perempuan yang mempunyai hasrat terhadap perempuan yang kita kenal dengan lesbian, ataupun laki-laki mempunyai hasrat kepada laki-laki yang kita kenal dengan homoseksual, ya, atau lebih populernya kita kenal dengan LGBT. Menurut Ibnu Sahal berkata bahwa nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada yang mengikuti seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Dan memang sekarang benar-benar terjadi dan tidak bisa ditutup mata oleh kita, kan? Nah, yang mana perilaku orang yang homoseksual itu di sini di dalam kitab ini dikatakan akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu adalah perilaku homoseksual yang di sini dikatakan yang hanya suka memandang saja, yang hanya suka memandang saja. Jadi artinya yang hanya suka memandang saja di sini itu artinya adalah lelaki tersebut yang hanya mempunyai hasrat saja kepada lelaki yang lain. Berarti ini masih mending lah. Berarti orang ini masih mempunyai keimanan di dalam hatinya. Ia masih mempunyai rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini paham, saya tahu bahwa apa yang saya rasakan ini adalah bukan tempatnya. Yang saya rasakan ini adalah salah. Saya tahu kalau saya ini laki-laki dan saya itu harus mencintai, harus mempunyai hasrat itu bukan terhadap laki-laki lagi, tetapi kepada seorang perempuan. Dan hati lelaki tersebut berkata, kenapa ya saya itu mempunyai rasa seperti ini? Mungkin saja orang tersebut berkata kepada dirinya tersendiri, kenapa ya Allah saya mempunyai rasa ini? Kenapa saya itu harus mencintai laki-laki bukannya mencintai seorang perempuan? Nah, mungkin untuk sekelompok yang pertama ini masih mempunyai rasa keimanan di dalam hatinya. Dan untuk sekelompok yang kedua itu adalah sekelompok homoseksual yang saling berjabatan tangan. Mungkin ini bukan hanya sebatas bisa menahan diri akan hasratnya itu, tetapi mungkin untuk kelompok yang kedua ini, orang ini ataupun lelaki ini mungkin yang sudah bisa dikatakan mempunyai pacar mungkin yang ia sukai. Ya tentulah pacar yang ia sukainya itu adalah laki-laki kembali, bukanlah seorang perempuan. Sampai dia berani berbincang-bincang, sampai dia berani bercakap-cakap, ataupun sampai dia berani untuk ya
melebihi dari sekedar bercakap, mungkin menggenggam tangannya, mungkin mencium pipinya, mungkin memeluk dirinya, mungkin mencium bibirnya, tetapi tidak sampai melakukan perzinahan. Seperti itu. Dan untuk sekelompok yang ketiga, ini adalah kelompok yang dilaknat oleh Allah. Untuk sekelompok yang ketiga ini, yang mana dirinya sudah tidak mempunyai lagi rasa takut di dalam hatinya, yang sudah bahkan kezaliman yang ia lakukan itu mungkin dia sudah tidak merasa malu ada di dalam hatinya, sampai dia berani untuk melakukan perzinahan antar laki-laki dengan laki-laki. Tentunya ia masukkan itu penisnya itu ke dalam dubur lelaki yang lainnya, yang mana perilaku seperti ini ya biasa, ada laki-laki dan dia menyangka yang satunya lagi itu adalah seorang perempuan, padahal yang ia lihat itu adalah seorang laki-laki. Seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan inilah yang akan dilaknat oleh Allah jika orang tersebut sampai melakukan perzinahan dan orang tersebut tidak sampai bertobat kepada Allah. Barusan dikatakan menurut Imam Mujahid berkata bahwa dirinya itu akan najis selama-lamanya, walaupun ia sudah melakukan mandi seberapa banyak pun tetap seperti itu. Maka segeralah bertobat terhadap orang-orang seperti ini. Tetapi kalau saya tafakuri sih, ada dosa yang lebih berat bagi perilaku orang yang berhomoseksual ataupun yang LGBT ini, yaitu jika orang-orang tersebut berburuk sangka kepada Allah. Maka jika orang-orang tersebut sudah berburuk sangka kepada Allah, mungkin itu dosa lebih berat dari apa yang telah ia lakukan pada saat ini. Berburuk sangka itu sangat berat sekali kepada Allah. Kenapa saya mengatakan jika berburuk sangka itu akan lebih berat sekali? Karena saya takut khawatir apa yang dirasakan oleh hati-hati orang yang punya perilaku seperti homoseksual ini, ataupun yang wanita menyukai wanita yang lesbian ini, dia itu takut menyangka bahwa ini memang sudah kehendaknya dari Allah. Memang secara hakikatnya apapun itu kehendaknya dari Allah, tetapi Allah tidak meridhoi akan perilaku zalim yang Allah tidak kehendaki. Allah itu tidak meridhoi orang melakukan hal seperti ini. Saya pun sempat berpikir akan LGBT seperti ini, karena itu saya itu pernah ngobrol dengan yang punya perilaku seperti ini. Saya bertanya kepada orang tersebut, sejak kapan kamu itu mempunyai rasa menyukai laki-laki yang lain? Dan orang itu tersebut berkata, sejak saya masih kecil. Biasa kan kalau misalkan laki-laki itu baligh ya sekitar SMP kelas 1-an biasa kan, atau SMP kelas 2-an lah. Nah, biasanya ketika SMP kelas 1-an ataupun SMP kelas 2-an itu kebanyakan pemuda ataupun pemudi itu mempunyai rasa cinta terhadap lawan jenisnya, ya, sudah mempunyai rasa itu, dan itu memang manusiawi karena itu adalah fitrah yang Allah berikan terhadap orang-orang seperti itu. Tetapi yang ia rasakan ketika saya berkata, tetapi yang ia rasakan ketika saya melihat wanita yang lain, saya tuh gak punya rasa sama sekali. Tetapi anehnya ketika saya melihat laki-laki kok ada rasa gimana seperti itu ya. Ya ibarat seperti ada rasa cinta, ada rasa suka gitu. Walaupun ia itu tidak menyadari tuh kenapa rasa itu datang kepada saya. Kenapa rasa itu datang kepada saya? Walaupun dia itu sudah menepis beberapa kali, ini gak baik, ini gak baik. Tetapi semakin bertambah umur, walaupun ia sudah berusaha, dan rasa itu masih tetap ada seperti itu. Ketika itu, saya tuh mulai berpikir, apakah ada gak ya orang yang mempunyai rasa ini, itu memang ada gak ya berhubungan dengan gen seperti itu? Tetapi akan rasa kepanasaran itu, alhamdulillah terjawab. Karena saya pernah baca artikel gitu ya, saya pernah baca ada artikel penelitian yang dilakukan oleh banyak sekali dokter yang bukan hanya saja dokter dari dalam negeri, tetapi dokter-dokter dari luar negeri pun jadi observasi gitu ya, meneliti akan orang-orang perilaku yang LGBT seperti ini. Dan
Semua dokter yang observasi ini gitu, yang meneliti akan hal ini, semua dokter itu bersepakat bahwa tidak ada gen seperti itu. Artinya tidak ada dilahirkan oleh Allah laki-laki itu, misalkan Allah melahirkan laki-laki tetapi rasa seperti wanita, ataupun Allah melahirkan seorang wanita tetapi mempunyai rasa bahwa dia itu seperti sebaliknya, seperti itu. Ternyata dokter itu meyakini tidak ada seperti itu. Kalau ditafakuri, iya juga ya, kalau misalkan Allah menciptakan laki-laki tetapi rasa perempuan, kalau begitu kan ya Allah zalim juga. Mana mungkin kan Allah zalim. Jadi walaupun rasa itu ada ketika dia itu masih kecil, ya kalau kelas 6 SMP kelas itu kan bisa dikatakan, menurut saya sih belum terlalu dewasa ya, masih dikatakan anak-anak lah seperti itu. Oh, berarti kalau begitu itu bukan dari gen kalau gitu. Oh, berarti itu bukan dari gen. Ya mana mungkin juga ya, kata saya itu Allah zalim. Berarti ketika saya mengkaji, membaca, menurut psikolog itu juga memang mengatakan bahwa kenapa hal itu bisa terjadi itu dikarenakan lingkungan yang ada di sekitarnya. Baik itu adalah perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya ataupun tidak oleh kedua orang tuanya, lingkungan sekitarnya. Walaupun anak tersebut tidak merasakan akan perilaku apa sehingga ia pun jadi seperti itu, ataupun mungkin orang tua juga tidak memahami akan apa yang telah ia lakukan pendidikannya kepada anak, yang tidak tahu efeknya akan seperti itu ya. Karena kan banyak sekali juga kasus, misalkan salah satu contoh, ayahnya itu mempunyai sikap yang sangat temperamen gitu sekali. Anaknya itu sering melihat bahwa ibunya itu sering dipukuli oleh bapaknya gitu ya, sering dipukuli oleh bapaknya, sehingga tanpa disadari anak laki-laki tersebut itu mempunyai rasa benci sekali terhadap perilaku dari bapaknya, sehingga menyimpanglah gitu karena melihat akan tabiat yang dilakukan oleh bapaknya. Terus banyak sekali kan pengalaman yang mana anak kecil tanpa sepengetahuan orang tua oleh orang-orang yang jahat, anak laki-laki yang masih kecil, yang umur TK, yang umur SD, sudah kita banyak sekali dengar gitu ya, ada penyimpangan perilakuan seksual sampai melakukan sodomi. Siapakah yang bisa menyembuhkan dirinya itu? Jadi kalau menurut saya sih dari dirinya dia itu sendiri. Apakah dia itu benar-benar takut kepada Allah akan adab Allah yang berikan? Apakah dia benar-benar mempunyai rasa malu kepada Allah sehingga dia ingin berubah akan apa yang ia rasakannya itu? Pasti kalau ia mempunyai keyakinan yang kuat, walaupun ia rasakan mungkin susah sekali, kalau ia yakin kepada Allah, pasti orang tersebut akan sembuh. Dan sebesar apapun dosa yang telah ia lakukan, jika orang tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dan lingkungan sekitar tentu sangat membantu akan kesembuhan orang-orang seperti ini. Jadi bagi kita, mudah-mudahan Allah meraksa kepada diri kita dan juga kepada keturunan-keturunan kita dari perilaku penyimpangan seperti ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan juga kita sebagai masyarakat terhadap orang-orang tersebut, mungkin kita harus berperilaku secara sebijaksananya mungkin. Nah, tadi keterangan dari awal yang saya bacakan di dalam referensinya itu, yang saya bacakan di dalam kitab Is'alur Rafiq. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.